dihidupin. Ya Allah capeknya. Oke, sekarang saya mulai lagi ya. Makasih ya Mas Rifadi sudah mengingatkan saya bahwasanya suara di videonya nggak ada. Tadi saya ngomong capek-capek kenapa tuh? Oke, nggak apa. Oke teman-teman, kita mulai lagi. Jadi tadi hari ini tuh lagi banyak yang ngobrolin tentang format pendidikan di Indonesia yang berbeda banget dengan format pendidikan di Eropa. Seperti itu bilangnya. Jadi kok salah lagi. Oke ini. Jadi kita lagi apa namanya ya? Lagi rame banget ngobrolin masalah ini. Kenapa sih pola pendidikan di Indonesia, di Eropa itu bagus banget, sama pola pendidikan di Indonesia jelek banget, katakanlah seperti itu. Jadi Indonesia itu pola pendidikannya dimulai dari TK sampai kuliah pun selalu belajar ujian dan lain sebagainya. Kemudian kalau di Eropa itu keren banget karena dari TK sampai kuliah tuh temanya beda. TK itu manajemen diri, SD itu eksplorasi lingkungan, kemudian SMP itu menemukan passion. Sebenarnya saya menemukan passion di sini deh, di SMP. Kemudian SMA itu merancang karir masa depan. Kemudian kuliah itu membangun dan mematangkan core skill. Tujuannya adalah wira swasta. Oke, teman-teman, untuk memulai ini kamu harus sadar dulu sih, kita jangan terlalu pesimis dengan bangsa kita ya. Kita nggak boleh kita nggak boleh berpikir wah kenapa sih bangsa kita gini-gini dan lain sebagainya. Pertama kita harus ingat bahwasanya kita itu bukan bangsa yang merdeka dari awal. Kita itu bangsa yang terbentuk dari satu masa penjajahan. Suatu yang kita terima dari dulu adalah bangsa Indonesia itu dijajah 2,5 abad atau 3,5 abad. Jadi bangsa Indonesia itu bukan bangsa yang dari awal sudah ada kemudian membangun sistemnya sendiri, kemandiriannya sendiri dan lain sebagainya. Kita itu bangsa yang dibentuk dari penjajahan oleh banyak bangsa dari Belanda, Portugis juga di beberapa bagian, kemudian kita dijajah oleh Jepang, kemudian Inggris berusaha sebanyak menjajah lagi, kemudian keluar karena kita sudah merdeka, dan Belanda mencoba menjajah lagi. Jadi kita itu bangsa yang struggle, dan kalau kamu berpikir dijajah itu biasa aja, enggak loh ya, dijajah itu masalah mindsetmu ditekan. Bahkan kalau kamu dahulu kita bahkan kalau kita dahulu mau pakai bahasa aja, kita nggak tahu bahasa mana yang dipakai karena kita saat itu terpecah-pecah. Tapi dari sudut pandang positifnya, dengan dijajah tuh kita jadi punya perasaan prihatin yang sama, sehingga kita punya kesatuan. Sebenarnya kalau kita mau bilang nilai positifnya Belanda ya, kita itu dijajah sehingga kita kemudian punya kesepakatan untuk menjadi satu, menggunakan bahasa yang sama, bahasa Indonesia. Dan kalau kamu tahu, Indonesia itu tidak lama dalam hal pendidikan. Bung Karno sebagai pendiri salah satu founding father bangsa kita, itu masih berkutat untuk mengenyahkan buta aksara. Jadi tahun 50-an, tahun 50-an, 60 tahun yang lalu, 60-70 tahun yang lalu, kita itu masih bangsa yang berkutat untuk mengenyahkan cara baca bisa apa enggak, itu dulu. Jadi kamu nggak boleh terlalu memberikan beban yang berat ke bangsa kita, bahwasanya kenapa sih kita nggak setara dengan Eropa. Eropa itu bangsa penjajah loh ya. Eropa itu bangsa penjajah, kita nggak boleh mengagumi Eropa seperti itu, biasa aja lah. Eropa itu bangsa penjajah. Dengan pola seperti itu, dia bisa sebebasnya melakukan banyak inovasi, banyak pendekatan dan lain sebagainya. Kita, bangsa penjajah, bangsa yang terjajah, begitu penjajahan selesai, kita masih jatuh bangun sekedar berusaha gimana agar bangsa kita bisa baca. Itu yang dilakukan Bung Karno. Jadi kalau kamu saat ini langsung mikir, katakanlah melakukan memandang bangsa kita dengan pesimis, jangan lupa bahwa kita itu masih bangsa yang belum lama lepas dari penjajahan. Kalau kamu ingin tahu berapa tidak lamanya, anaknya founding father kita itu masih pernah jadi presiden dan masih sehat, Megawati. Jadi cuma baru 2 generasi loh ya bangsa kita itu merdekanya. Jadi jangan jauh-jauh banget. Nah, kalau kamu lihat juga salah satu lagi kerugian bangsa kita dalam hal pendidikan itu adalah setiap kali ganti kementerian pendidikan
kita itu akan ganti lagi pola pendidikannya. Menteri A ganti, Menteri Pendidikan A diganti ke B, maka buku-buku yang sebelumnya nggak dipakai lagi. Kemudian pola pendidikan yang dipakai A nggak dipakai lagi oleh menteri yang B. Seperti itu. Itu artinya apa? Itu artinya kita seakan-akan memang nggak punya pakem pola pendidikan. Tapi dari sudut pandang yang lain, ini kita bisa lihat sebagai suatu hal yang baik, yaitu itu adalah inovasi. Itu adalah perbaikan di mana semua menteri sebelumnya berusaha untuk memperbaiki kesalahan menteri-menteri sebelumnya. Itu kalau kita mau berpandang secara positifnya ya, that's fine. Namun kalau kita kembali ke konsep yang pertama, ke permasalahan yang pertama, benar nggak sih bangsa kita itu polanya dari belajar ujian aja? Maka kita boleh lihat sih di kenyataan yang memang sudah ada, kita itu masih menggunakan pola dari zaman dahulu kala, yaitu saya generasi kelahiran tahun 80, tepatnya 79 sih, 79 akhir 80 deh. Kita masih menggunakan pola di mana saat itu saya menggunakan nama EPTANAS ya. EPTANAS yaitu evaluasi belajar tahap akhir nasional. Kalau kamu nggak lulus EPTANAS, kamu nggak lulus jenjang pendidikanmu, SD, SMP, dan SMA. Kamu nggak lulus itu. Nah, pola ini sebenarnya tetap ada dari pola sebelumnya, tahun 72, 79. Bedanya dulu per sekolah, sekarang per nasional. Kemudian, dan lain sebagainya. Sampai yang akhirnya kemarin, ada di tahun sampai 2014, kita mengadakan ujian nasional 3 hari, kalau nggak salah, di mana 3 hari ujianmu ini akan menentukan kamu lulus apa tidak. Banyak orang yang berpendapat bahwasanya buat apa belajar 3 tahun, kemudian penentunya adalah 3 hari terakhir. Oke, saya tidak akan membahas pro kontranya, tapi hanya ingin mengatakan bahwasanya ya memang seperti itu, bahwasanya kita pendidikan kita dinilai dari ujian saja. Nah, apa yang akan saya katakan selanjutnya kemungkinan akan bias, yaitu kalau saya berpendapat, kenapa sih kita selalu mengutamakan masalah pendidikan? Itu karena gara-gara pola ini. PNS, pegawai negeri sipil, di negara kita itu masih menjadi primadona jenjang setelah orang lulus kuliah. Jadi kalau gampangnya kalau kamu mengelamar anak orang, kamu PNS, wah udah asik banget, terjamin hidupnya. Atau misalnya kamu mendekati anak orang tuanya ngeliat kamu masih luntang-lantung jualan sayur, jualan produk dan sebagainya, itu nggak jelas. Kenapa? Karena pendapatnya nggak jelas, bukan PNS. Tapi kalau kamu sudah bilang PNS, wah berarti jenjang karirnya jelas. Kalau kamu sekarang staff, besok jadi asisten, besok jadi kasih, kabit, kemudian apa lagi? Saya nggak tahu. Dan lain sebagainya. Nah, PNS itu selalu memberikan persyaratan masuk PNS itu harus lulus jenjang tertentu, S1, S2 dan lain sebagainya. Juga harus ada kompetensi yang diberikan oleh lembaga yang kredibel, yaitu syarat kelulusan, yaitu ujian atau sertifikat. Nah, itu wajib kamu miliki. Kenapa? Karena itu syarat. Kan nggak mungkin kalau kamu mendaftar membangun sistem PNS, kemudian orang mendaftar ditanya kompetensinya itu nggak ada surat kelulusannya. Ya kan? Akan repot banget, masa semua orang diwawancara satu persatu untuk mengetahui kompetensinya, kan enggak. Jadi tetap ada ujian. Nah, ujian itu menjadi syarat untuk lulus PNS. Jadi kalau saya boleh mengatakan kenapa sih pola pendidikan kita itu masih seperti ini, masih belajar ujian, maka saya banyak mengatakan bahwasanya itu adalah akibat bangsa kita masih suka menjadi PNS ketimbang menjadi pegawai negeri sipil. Dan kalau kamu lihat di pola pendidikan yang di Eropa, bangsa penjajah, kamu nggak boleh mengulukan Eropa, nggak boleh, mereka itu bangsa penjajah. Oke, bangsa penjajah ini punya pola pikir mempersiapkan tiap negaranya, tiap citizennya untuk menjadi entrepreneurship. Kamu lihat dari awal mereka itu membuat anak-anak itu untuk TK ya,
kemampuan manajemen ini masalah disiplin di Jepang kemudian seperti itu. Dan Jepang juga kamu nggak boleh memandang Jepang berlebihan. Jepang itu negara penjajah yang lebih parah lagi. Oke. Kemudian eksplorasi lingkungan berarti untuk mengenalkan dunia sekitarnya. Yang paling menarik di SMP yaitu menemukan passion. Nah, saya boleh ngulang pendidikan saya sendiri di SMP saya menemukan passion saya di coding. Tapi itu kenapa bisa terjadi? Karena di SMP saya masuk di sekolah yang tidak favorit. Padahal saya dulu SD nilainya tinggi bagian Eptanasnya. Sehingga pada saat saya masuk SMP, saya bisa menjadi juara 1, ujiannya gampang bisa lewati. Namun saya juga punya waktu banyak untuk eksplorasi diri, menemukan passion saya di dunia coding. Nah, saya setuju dengan format pendidikan seperti ini, karena pada dasarnya kamu harus merancang karirmu sendiri. Jangan patuh pada karir yang sudah ditetapkan oleh dunia sosial. Misalnya sosial itu, lingkungan sosial mengatakan paling bagus adalah jadi PNS. Itu format sosial yang nggak usah kamu ikutin. Yang harus kamu lakukan adalah kamu rancang karirmu sendiri. Bagaimana cara kamu bisa merancang karirmu sendiri? Kamu harus menemukan passionmu. Bagaimana kamu menemukan passionmu? Kamu harus tahu dunia sekitarmu. Bagaimana kamu tahu dunia sekitarmu? Kamu harus tahu dulu dunia dalammu, yaitu dirimu sendiri. Nah, pada saatnya kuliah nanti yang kamu lakukan adalah kamu sudah punya passion yang ingin kamu capai dan kamu sudah punya rancangannya. Saat kuliah sebenarnya kamu langsung melakukan rancanganmu itu. Sebenarnya jadi saat kuliah sebenarnya kalau dari bangsa kita, saat kuliah itu mulai orang diajak untuk melihat karir. Seharusnya bagi saya salah. Karir itu ditemukan dengan passion, sehingga saat kuliah lakukan cara untuk menembus passion itu dalam bentuk karir. Nah, teman-teman, jadi kalau kita melihat di sini, kembali ke masalah pendidikan kembali, tahun 2013 sebenarnya sudah menarik loh ya. 2013 itu mulai ada kurikulum yang digabung menjadi kurikulum tematik, di mana satu narasi soal itu bisa menjawab beberapa terdiri dari beberapa mata pelajaran. Itu udah menarik banget. Kenapa? Karena kita lihat berusaha melakukan sinkronisasi terhadap holistik ya, memandang materi secara holistik, secara keseluruhan agar anak-anak itu bisa menggunakan pelajaran-pelajaran terpisah-pisah menjadi satu kesatuan. Ini berbeda dengan saya zaman kuliah, zaman pendidikan dasar dulu. Zaman pendidikan dasar dulu kita hanya pelajari PPKN aja, matematika aja. Kalau sekarang udah dicampur, udah bagus. Nah, yang kurang dari bangsa kita sebenarnya cuma masalah waktu. Saya yakin banget ini cuma masalah waktu. Kita akan menjadi lebih baik dari bangsa penjajah itu, Eropa, Amerika, dan lain sebagainya. Kita akan bisa lebih baik daripada bangsa penjajah itu, dan kita akan bisa menemukan pola kita sendiri. Kita jangan lupa bahwasanya konsep pendidikan bangsa kita itu oke banget loh ya, dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu mengajarkan anak-anaknya untuk melihat, meniru, dan tambahkan. Niteni, niroake, nambahi. Jadi niteni berarti eksplorasi sekitarnya. Kemudian niru, setelah kamu eksplorasi kamu tiru. Kemudian setelah kamu tiru kamu tambahin. Kalau kamu sebagai pengajar, pasti kamu akan berusaha untuk menurunkan semua yang baik dari dirimu ke siswamu, sehingga kemudian siswamu bisa menambahi dari apa yang sudah kamu berikan tadi. Jadi teman-teman, kalau sekali lagi ingin saya tekankan, kita nggak usah khawatir lah dengan yang ini, nggak perlu dikhawatirkan. Dan kamu nggak perlu membanggakan bangsa Eropa yang bangsa penjajah memiliki waktu ratusan tahun untuk mengembangkan sistem kita. Kita baru struggle, kita akan menemukan, kita pada akhirnya akan menemukan cara sehingga nanti raport sudah seperti yang sekarang. Kalau dulu raport itu nilainya sakral banget. Bagi saya dulu zaman saya sekolah dasar, raport itu sakral banget. Saya ingat banget kalau orang tua ngambil raport itu deg-degannya luar biasa, atau mengharap agar nilai raportnya bagus dan lain sebagainya. Karena saya akan raport itu tujuan akhir. Saat ini saya mengajarkan anak-anak saya nggak seperti itu. Anak-anak saya ajarkan untuk eksplorasi deh apa yang kamu suka. Kalau anak saya yang laki-laki suka coding, gaming, silakan aja coding. Yang penting waktu sholat dan waktu belajar ngajinya jalan, nggak apa-apa. Nilai pelajarannya nggak harus juara 1, nggak apa-apa. Kenapa juga nggak juara 1 nggak apa-apa? Karena saya tahu zaman saya sekarang di zaman ini
Dulu teman-teman SMA, ada satu di SMA saya ya, ada teman SMA yang zaman dulu SMA itu nggak tak kenal sama sekali, sekarang bisa sekarang jadi pejabat. Atau yang sebaliknya, dulu yang tak kenal banget, sekarang jadi biasa-biasa aja. Jadi sebenarnya ranking itu skip aja deh, ranking itu skip aja. Bagi saya pribadi, kalau mau anak dipandang sukses atau tidak, minimal dia bisa matematikanya bagus, oke, karena itu masalah logik. Kemudian bahasa Inggris itu kan bahasa apa namanya, bahasa internasional, bahasa untuk persatuan, bahasa kamu komunikasi. Kemudian yang ketiga bebas, mau anak diajarkan yang mana yang dia sukai. Kalau anak suka yang IPS ya udah lihat dia nilai IPS-nya bagus bangga. Kalau anak suka bagian programming, lihat dia bagian programmingnya bagus bangga. Jadi pada akhirnya kita akan mencapai masa di mana rapot ini sekadar menunjukkan keberhasilan anak di passionnya masing-masing. Jadi tidak memangkas anak agar sama dengan anak yang lain. Jadi itu nggak masalah. Nah, yang lagi PR kita adalah bagaimana agar PNS itu tidak dijadikan tolak ukur keberhasilan seseorang di dunia sosial. Jadi kalau sekarang masih seperti itu ya, andai kata kita tidak mengagung-agungkan posisi PNS, maka orang nggak akan mati-matian untuk lulus ujian loh ya. Tidak akan mengagung-agungkan juga nilai ujian. Kenapa? Karena kalau kamu jadi entrepreneur sukses, kamu nggak usah lulus macam-macam. Saya akan memberikan contoh yang agak ekstrim, yaitu saya menunjukkan koruptor, saya lupa namanya, koruptor KTP nasional. Siapa namanya? Kalau kamu tahu, Setia Novanto itu koruptor Andi Narogong kalau nggak salah ya. Oke, Andi Narogong. Oke, ini kita akan melihat contoh yang buruk. Tapi contoh yang buruk itu harus kita jadikan contoh yang baik. Kenapa? Andi Narogong di sini dikatakan dia nggak lulus SMA, berarti dia nggak lulus ujian, entah karena apa. Kemudian juga, kayaknya contohnya jelek banget ya. Oke, saya selesaikan dulu aja. Dengan posisi dia nggak lulus ijazah, dia punya kecerdasan untuk menipu bangsa kita sampai total dengan Setia Novanto 6 triliun. Itu berarti apa? Berarti kesuksesan, tanda petik ya. Kesuksesan itu tidak berdasarkan pada ijazah. Atau kalau kita lihat lagi, Bu Susi deh, kalau saya pakai contohnya koruptor ya. Bu Susi itu berhenti di kelas 2. Intinya dia nggak lulus kuliah juga, nggak lulus SMA juga. Intinya dia tidak punya, secara kalau dia mau lamar PNS dia nggak akan lolos. Oke, tapi dia berhasil di bidang yang lain. Kenapa? Sesuai passionnya. Nah, ini harus kita jadikan contoh ke anak-anak kita, generasi selanjutnya. Kalau kamu mau menjadi lulus di kehidupanmu, kamu nggak usah mikir agar ujianmu lulus. Tapi ini agak berat ya teman-teman yang parent, ini agak berat. Kamu nggak boleh mengatakan terbuka seperti ini. Nanti anak-anakmu akan, kalau itu nggak usah belajar. Ya enggak juga. Tapi kita suruh mereka tetap belajar, tapi kita juga suruh mereka tetap eksplorasi. Tapi begitu nanti anak-anak sudah lulus, dapat rapot, kamu nggak boleh ngejudge mereka kalau nilaimu kamu kok nggak juara 1 bisa gitu. Kamu nggak boleh ngejudge mereka. Kalau kamu sudah punya pemahaman bahwasanya nilai ujian itu nggak penting banget bagi masa depannya, kamu nggak boleh ngejudge mereka begitu mereka tidak mendapatkan nilai atau ranking yang bagus di pendidikannya. Itu harus kita sadari bersama teman-teman. Nah, artinya teman-teman, kalau kita mau memecahkan ini, kita harus pecahkan PR yang terbesar, merubah mindset bangsa agar jangan mengagung-agungkan PNS, tapi mulailah berdiri di atas kaki sendiri, agar kita kembali ke proklamator pertama kita, Bung Karno. Bung Karno itu ingin bangsa kita itu mandiri. Mandiri itu tidak ada di bawah instruksi orang lain. Artinya, kalau ini diekstrimkan, kamu harusnya nggak mau jadi pegawai atau nggak mau jadi PNS, kamu harus mau jadi pengatur PNS itu, kamu harus mau menjadi pengatur pegawai itu. Kalau ini terjadi, bangsa kita akan berhasil bangsa yang maju, dan tebakan saya, kita butuh waktu 20 atau 30 tahun lagi
sehingga total 100 tahunan, baru kita bisa menjadi bangsa yang selevel dengan bangsa-bangsa penjajah ini. Oke, kenapa? Karena kita masih hidup di mindset 2 generasi dari generasi di mana penjajahan itu masih kerasa. Oke, teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang bisa saya sampaikan ini sebenarnya bukan masalah kecil ya. Dan apa yang saya sampaikan ini murni opini saya sendiri. Boleh jadi ini jauh dari fakta, boleh jadi ini berbeda dengan pendapat kalian. That's fine. Yang menjadi permasalahan utama adalah bagaimana kita akan menjadi bangsa yang lebih mandiri, menjadi bangsa yang idam-idamkan Bung Karno. Dari semua presiden saya lebih mengidamkan Bung Karno ketimbang yang lain. Kemudian setelah itu terjadi, kita akan bisa sekali lagi mengisi kemerdekaan. Bung Karno selalu bilang kemerdekaan itu jembatan emas. Jembatan emas itu kamu lampaui, setelah kamu melampaui jembatan emas, terserah kamu di sana mau ngapain. Nah, saya backtrack lagi, Eropa itu masa penjajah, mereka tidak mengalami masa penjajahan. Mereka yang membuat penjajahan, sehingga mereka sudah ada di setelah jembatan emas itu, mereka udah bebas ngapa-ngapain. Kita baru bertatih-tatih, generasi yang masih ada di jembatan kemerdekaan itu masih hidup loh ya. Jadi masih belum jauh dari zaman penjajahan, sehingga kita harus sekali lagi harus memandang bangsa kita lebih positif, dan jangan sampai kita memandang bangsa kita negatif dalam hal pendidikan. Oke, semangat teman-teman, dan semua orang punya stakeholder di bidang pendidikan ini. Orang tua punya stakeholder, siswa punya stakeholder, kalian yang punya lembaga formal pendidikan punya stakeholder, dan semua orang berkontribusi agar kita menjadi bangsa yang mandiri. Oke teman-teman, thank you, dan semoga bermanfaat untuk menjawab format pendidikan di Eropa dibanding dengan pendidikan di Indonesia, atau format pendidikan bangsa penjajah dibanding dengan pendidikan bangsa terjajah. Thank you.